Bismillahirrahmanirrahim. Walil a'dha'i, dan untuk anggota-anggota tubuh di dalam wudu, ad'iyatun, itu ada doa-doa, tuqalu, yang dibaca itu doa-doa, indaha, ketika mencuci anggota tubuh, la asla, itu tidak ada asalnya, laha, kepada itu doa-doa. Ini aulad kalau kita wudu, biar jelas. Itu kan sunnah ketika wudu itu mencuci anggota wudu itu membaca doa. Di antaranya seperti mencuci wajah, kita baca apa? Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwir wajhi bidulmatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Kemudian saat mencuci tangan sebelah kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilnil jannata bighairi hisab. Kemudian saat mencuci tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Kemudian pada saat mencuci kepala, Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Kemudian saat mencuci telinga, Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Kemudian pada saat mencuci kaki, Allahumma tsabbit qadami 'ala siratal mustaqim yauma tathbutu aqdamu 'ibadikas salihin. Nah, itu auladi isma'. Menurut musannif di sini, beliau mengatakan doa-doa itu la aslalaha. La aslalaha itu tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya. Jadi musannif lebih condong bahwa doa-doa tersebut tidak disunnahkan. Itu. Jadi musannif condong doa-doa tersebut tidak disunnahkan. Makanya musannif mengatakan, lihat, walil a'dha'i, dan untuk anggota tubuh di dalam wudu. Ini kan wudu yang kita bahas. Ad'iyatun, ada doa-doa, tuqalu, yang dibaca doa-doa, indaha, ketika itu mencuci a'dha, la asla, itu tidak ada asalnya, laha, kepada itu doa-doa. Nah, ini la asla laha, tidak ada asalnya kepada doa tersebut, tidak ada dalil maksudnya. Itu di dalam hadis sahih, dalam hadis hasan. Tapi kalau bicara dalam hadis dhaif, ada dalilnya. Makanya ulama-ulama itu mensunnahkan, seperti Imam Zakari Al-Ansari, seperti kalau sebelumnya itu Al-Imam Al-Ghazali, itu mengatakan sunnah membaca doa-doa tersebut berdasarkan hadis dhaif, dan itu berkaitan dengan fadailul amal. Artinya fadailul amal itu keutamaan apa? Keutamaan amal, ya. Jadi ente perhatikan betul-betul. Perhatikan betul-betul. Jadi kesimpulannya dihasilkan nih. Doa-doa yang dibaca di dalam mencuci anggota tubuh pada saat berwudu, mencuci wajah, mencuci tangan, kaki, membasuh kepala, kumur-kumur, kemudian menghirup air lewat hidung, itu tidak ada dalil untuk doa-doa tersebut di dalam hadis sahih, di dalam hadis hasan, tidak ada. Adapun di dalam hadis dhaif itu ditemukan dalilnya. Jadi musannif lebih condongnya di sini enggak usah dibaca dah gitu. Tapi ulama-ulama yang lain condongnya pas dibaca. Jadi antaranya Al-Imam Ramli, Imam Ibn Hajar, alhamdulillah, kalau pendahulunya Al-Imam Al-Ghazali, itu semuanya mensunnahkan. Alhamdulillah. Wa afdalnya dibaca. Karena kalau doa-doa itu dibaca, kan kita memohon kepada Allah. Ada salahnya. Ketika mencuci wajah, kita bilang, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuha awliyaik. Ya Allah, sinarkanlah wajahku sebagaimana engkau telah menyinari wajahnya orang-orang saleh. Allahumma la tusawwid wajhi bidulmatik yawma taswaddu wujuhu a'daik. Ya Allah, jangan kau hitamkan aku, wajahku, di hari di mana musuh-musuhmu wajahnya dihitamkan.
Nah, itu doa semuanya. Jadi doa itu baik ya. Kalau Ustaz pribadi condongnya lebih kepada dibaca. Ustaz selalu baca. Kecuali kalau kebetulan darurat wudunya di dalam WC, maka doanya tidak dibaca ya. Walil a'dha'i, dan untuk anggota-anggota tubuh dalam wudu ad'iyatun, itu ada doa-doa. Tuqalu, yang dibaca itu doa-doa, indaha, ketika itu mencuci a'dha. La asla, tidak ada asalnya, laha, kepada itu doa. Wa adabuhu, dan adab-adabnya. Apa adab-adabnya apa? Adab-adabnya wudu ya. Wa adabuhu, dan adab-adabnya wudu. Syuf, Asma. Adab itu apa? Kalau misalnya orang ditanya. Kalau misalnya orang itu ditanya. Adab itu apa sih? Itu adab itu apa? Ditanya nih, adab itu apa? Itu kalau ditanya adab apa? Itu kalau ditanya adab apa adab? Hah? Adab budi pekerti. Apa adab budi pekerti? Adab itu apa? Adab itu adalah riyadhatun mahmudatun. Sebuah upaya yang terpuji. Riyadhatun mahmudatun. Sebuah upaya yang terpuji. Yatakharraju, yang keluar biha, dengan itu mahmudah, al-insanu, manusia, fi fadilatin, di dalam keutamaan, minal fadaili, dari keutamaan-keutamaan. Jadi yang namanya adab itu adalah upaya seseorang melakukan hal yang terpuji, itu adab. Kayak contoh misalnya inti ketemu orang tua, akhirnya berusaha untuk memberikan sebuah keadaan, perilaku, tingkah laku yang di situ terpuji. Berarti nanti kalau ketemu orang tua, cium tangannya, minta doanya. Paham tidak? Itu disebut namanya adab. Orang itu kalau tidak ada adab, sudah berantakan. Adab sama orang tua, adab sama guru, adab sama orang yang lebih tua, adab sama orang yang lebih kecil dari kita, itu adab. Islam itu dibangun dengan adab. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana. Sampai Nabi katakan bukan kelompok kami, katanya. Bukan kelompok kami, kata Nabi Muhammad, apabila ada orang yang tidak pandai menghormati orang yang lebih tua dan tidak pandai menyayangi orang yang lebih kecil. Kayak di pesantren anak-anak kecil kurang adab sama yang besar, itu salah. Enggak sempurna jadi umat Nabi. Yang besar tidak punya kasih sayang kepada yang kecil, tidak sempurna jadi umat Nabi. Terus alhamdulillah, rahmah itu perlu ada. Wa adabuhu, dan adab-adabnya wudu, istiqbalul qiblati. Pertama adalah menghadap kepada qiblat. Nah, itu pertama, istiqbalul qiblati, menghadap kepada qiblat. Itu Isma, ente pahami dulu. Menghadap kepada qiblat disunnahkan ketika wudu, itu dari awal wudu sampai akhir. Kapan awalnya wudu? Pada saat mencuci kedua tangan. Cuci ini telapak, bukan tangan, telapak tangan dua nih cuci. Itu udah awal wudu tuh. Mulai kumur-kumur sudah wudu. Menghirup air itu sudah wudu. Akhirnya kapan? Akhirnya saat ente sudah mencuci kaki, ente baca doa. Nah, ini baca doa ini termasuk rangkaian daripada wudu. Makanya membaca doa wudu itu disunnahkan menghadap qiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin.
Baca doa. Nah, ini baca doa wudu pun menghadap apa? Kiblat. Karena bagian atau rangkaian daripada wudu. Kayak musannif mengatakan wa adabuhu, dan adab-adabnya wudu istiqbalul qiblati, yaitu menghadap kiblat. Karena arah yang paling mulia arah kiblat. Makanya santri kalau menghafal murojaah di dalam pondok, di dalam kamar, di dalam majelis, itu afdolnya dia menghadap ke kiblat. Afdol. Cuman jangan selonjoran kaki ke arah kiblat, jangan. Selonjoran kaki ke arah kiblat, jangan itu. Merugikan, itu tidak adab namanya ya. Tidak boleh selonjoran kaki ke arah kiblat, paham tidak? Enggak boleh. Enggak boleh. Kemudian wa adabuhu, dan adab-adabnya wudu istiqbalul qiblati, yaitu menghadap kiblat. Wala apa? Wala yatakallamu. Wala yatakallamu ya? Wala yatakallamu, dan tidak boleh berbicara orang tersebut li ghairi hajatin, untuk selain hajat. Hajat kebutuhan. Paham tak? Perhatikan ente, walad, perhatikan. Ketika ente wudu nih. Dari awal sampai akhir wudu ngomong itu boleh. Ngomong itu boleh. Artinya kalau ada orang ngomong tidak membatalkan wudu, nggak batal. Wudunya seseorang kalau ngomong nggak batal. Cuma adabnya tidak boleh ngomong. Kecuali zikir kepada Allah. Kalau zikir itu bukan ngobrol, itu zikir bacaan. Kecuali zikir kepada Allah. Kenapa? Karena ketika ente sedang wudu, ente ini sedang ibadah kepada Allah. Kalau ente berbicara, maka pembicaraan ente yang tidak berarti menyimpangkan ente dari ibadah. Harusnya kalian itu ibadah, ya, bisa fokus, gara-gara omongan akhirnya apa? Jadi buyar. Makanya nggak boleh ngomong. Wala yatakallamu, tidak boleh berbicara orang tersebut li ghairi hajatin, untuk selain hajat. Tapi kalau ada hajat boleh nggak? Boleh. Seperti apa? Seperti omongan-omongan yang sunnah. Omongan yang sunnah seperti apa? Ngajarin. Kalau ente wudu, di samping ente ada orang yang kecil yang belum pandai wudu. Ente mau didik dia, didik. Nah, itu tangannya kayak begini nih, liatin tuh. Liatin Ami nih. Tuh. Semuanya ya, sampai sini tangannya cucinya. Ya, coba lihat. Intinya sambil wudu. Tapi ente sambil apa? Ngajarin, itu boleh. Atau seperti kakalamin wajibin, seperti ucapan yang wajib. Apa? Ka'an ra'a a'ma yaqa'u fi bi'rin misalnya. Ente lagi wudu ngelihat ada orang buta jalan mau ke sumur, paham tak? Itu wajib ngomong itu. Kalau nggak ngomong si buta apa? Masuk ke sumur. Nanti jadi ini si buta keluar dari sumur, paham tak? Jatuh ke sumur, ente mesti ngomong pas lagi wudu nih, awaitu rabbal hadasil asghar. Lagi wudu si buta, buta berhenti, sumur di depan ente. Berhenti dia. Mundur dulu, sebentar anak wudu dulu, tunggu di situ. Nah, beres, tuntunin tuh si buta. Ente itu mau wajib ngomongnya, nyelamatin si buta. Karena kalau ente tidak ngomong gimana? Ente lagi wudu, si buta mau langsung sumur. Dalam hati, aduh, nggak boleh ngomong, soalnya adab di dalam wudu nggak boleh ngomong. Si buta udah masuk ke dalam sumur. Kasihan dia, kalau mati gimana? Nggak ada lagi si buta. Nyelamatin orang itu, ya. Wala yatakallamu, dan tidak boleh berbicara orang tersebut li ghairi hajatin, tanpa ada hajat kebutuhan. Wa yabda'u, dan memulai orang tersebut bi'a'la wajhihi, dengan wajah sebelah atas. So, jadi adab di dalam wudu kalau mencuci wajah mulai dari atas. Pertama, alasannya kenapa?
ittiba'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah. Ini yang pertama. Kita menjalankan sunnah Rasulullah. Yang kedua, kenapa dari atas? Listi'abil ma. Supaya air itu mudah menyeluruh di wajahnya orang yang wudu. Tuh, kalau ente nyucinya di sini, nawaitu. Belum ke atas air udah habis. Nawaitu rafal hadasil. Belum. Tapi kalau dari atas, nawaitu rafal hadasil asghari. Ya. Nah itu. Makanya musannif mengatakan apa? Wa yabda'u, dan memulai orang tersebut bi'a'la wajhihi, dengan wajahnya yang sebelah atas. Wala yaltimuhu. Latom itu menampar. Wala yaltimuhu, dan jangan menampar orang tersebut kepada wajah bil ma'i, dengan air. Jangan tuh. Bil ma'i, dengan air. Jangan tuh. Kalau wudu sampai udah mau itu. Ini sampai terus dikencengin. Jangan, suka ada itu. Kemarin Ustadz pas di pom bensin apa itu? Sentul apa? Yang wudu di samping Ustadz itu menamparkan air wajahnya. Pruk. Akhirnya dia nyiprat kemana-mana. Ke baju kita kotor. Maksudnya basah. Pruk. Pruk. Ya Allah. Sampai begitu. Salah itu. Nggak boleh. Itu nggak ada. Wala yaltimuhu. Tidak boleh menamparkan orang tersebut kepada wajah bilma'i, dengan air. Kalau di zaman dulu orang wudu itu airnya pakai wadah disiapin. Jadi ada toset kayak kita baskom tuh. Wudu kan keluar. Ambil lagi. Wudu tuh. Nawaitu rafal hadasil asghari. Wudu tuh. Wudu tuh. Kemudian giliran tangan. Ini kan wadah. Niat dulu iktiraf. Niat memindahkan air, mengambil air. Udah, beres ini beres, baru cuci kaki. Nah, ini di baskom suka ada sisa. Itu sunnah diminum. Kita yang ini nggak pernah ngejalanin gitu. Pernah ente wudu, sisa wudunya diminum? Pernah ente wudunya di kolam, sisa wudunya sekolam. Gimana minumnya? Sunnah. Itu sebenarnya sunnah. Zaman dulu itu wudu begitu. Makanya sunnah kita meminum daripada kelebihan air dari berwudu kita. Amtal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna fihi shifaa'un min kulli da'. Inna fihi shifaa'un min kulli da'. Di dalam air, sisa-sisa air itu shifaa'un min kulli da'. Itu ada syifa. Syifa itu apa? Ada obat. Min kulli da'in, dari setiap penyakit. Li kulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada apa? Obatnya. Illal maut, kecuali kematian, wal haram, dan tua. Nggak ada obatnya tua itu. Ada orang udah tua, berusaha biar muda lagi, bisa nggak? Saya tanya ente coba. Ente kalau udah umur 80, nanti nih, udah jadi kiai, udah jadi ajongan, rambut tapi putih-putih. Cucu ente pada datang, ente udah taban, capek. Saya tanya sama ente. Bisa nggak ente minum obat atau diurut atau diobatin biar muda lagi? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak ente? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada obat. Makanya orang-orang itu harus memanfaatkan masa muda. Makanya Nabi Muhammad SAW apa? Wa syababika qabla haramik. Syabab qabla haramik. Masa mudamu manfaatkan betul-betul sebelum datang masa tuamu. Wah itu. Ente sekarang ada di pondok, waduh nikmat besar. Ayo manfaatin. Manfaatin. Jangan dibuang-buang. Jangan dibuang-buang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan setiap penyakit ada
obatnya kecuali dua. Satu, kematian. Nah, ada nggak orang biar nggak mati? Nggak bisa. Dulu ada raja dulu. Raja ini punya peramal kayak Firaun. Firaun kan punya peramal juga tuh. Firaun punya peramal mereka. Kata peramalnya, raja, kami meramal dan ini ramalan udah pasti benar karena kami berjamaah meramalnya. Ini namanya ahli ramal wal jamaah. Meramalnya bareng-bareng kami nih. Oh, Masya Allah. Terus, engkau ini besok akan mati. Tapi penyebab matinya digigit kalajengking. Jam berapa matinya? Indah zawal. Pada saat matahari tergelincir. Atau di tengah-tengah. Engkau bakalan mati, tapi matinya digigit kalajengking. Kata raja, ya sudah. Akhirnya besoknya jam 8 pagi. Raja ini pergi ke laut. Langsung dia menenggelamkan dirinya, menyisakan kepalanya. Begini. Kenapa? Nah nanti zuhur, kalajengking bisa lewat nggak ke laut? Nggak bisa. Akhirnya pada saat dia udah ada di dalam air, pendinginan, menggigil, akhirnya dia bersin. Pada saat bersin, itu keluar kalajengking dari hidungnya. Akhirnya kalajengking langsung menggigit apanya? Keningnya. Tek digigit. Mati raja. Kayak dulu Nabi Musa diramal. Firaun, raja, bakalan lahir satu anak di hari besok. Itu anak bakalan ngehancurinmu. Oh, Firaun ketakutan. Akhirnya gimana? Pokoknya hari ini dan besok ada anak laki-laki lahir, bunuh. Oh, dibunuh-bunuh. Anak laki-laki sembelih, anak laki-laki bunuh, anak laki-laki buang. Anak laki-laki lahir, tangkap, kasih ke anjing. Anak laki-laki lahir, bunuh, kubur. Wah, pokoknya. Wah. Karena memang akan ada Musa yang melawan Fir'aun dengan cara Allah. Sang ibu punya kasih sayang. Aduh, ini gimana anak saya? Akhirnya masukin wadah, dibuang ke sungai Nil. Masuk sungai itu ke pelataran mana? Fir'aun. Ketemu sama istrinya. Pas dibuka, ya Allah, ini bayi sayang banget, peluk. Ketahuan sama Firaun, suruh dibunuh. Akhirnya kata istri, enggak, ini bukan laki-laki yang diramal itu. Ternyata itu yang diramal. Artinya manusia itu nggak bisa ada yang tahu. Kayak ente sekarang, ente di sini duduk begitu, nanti makan, nanti ente jalan, murojaah, main bola, ini itu. Nggak tahu nasib ente di masa depan. Mungkin ada yang jadi ulama besar di masa depan. Mungkin ada yang jadi pengusaha sukses. Ente nggak tahu. Makanya ketika nggak tahu, amalin hadis Nabi. Apa? Ambil masa muda sebelum datang masa tua. Ya. Jadi barusan adab yang barusan itu wala yulattim wala yaltim. Yaltim itu tidak boleh menampar. Nah, sekarang masalahnya adabnya bagaimana kalau kita berwudu ada yang nuangin. Perhatikan. Fa in sobba, maka kalau menuangkan alaihi kepada orang tersebut goiruhu, orang lain. Bada'a, maka memulai orang tersebut bimirfaqaihi, dengan kedua sikutnya, wa ka'baihi, dengan kedua mata kakinya. Perhatikan. Ini kalau di zaman dulu, di zaman Rasulullah, di zaman ulama, belum masa adanya keran. Itu mereka kalau wudhu itu ingin airnya dikucurkan, dituangkan, itu harus ada orang lain. Tuh. Kalau sekarang kita dituangkan, ada orang lain nggak? Enggak, cukup di mana? Di keran, buka. Ini namanya dituangkan.
Itulah, ini namanya dituangkan. Atau memang di zaman kita orang lain yang bantuin. Apa dah? Ini tolong pegangin wudu dia. Ya. Nah, adabnya di dalam wudu apabila airnya itu dituangkan, bukan kita yang ngambil, dituangkan. Maka mulailah mencuci tangan itu dari atas, dari sini. Dari apa namanya? Sikut. Jadi pada saat ini airnya langsung mulai sini dulu. Allahumma atini kita biyamini wa adkhilna al-jannata bighairi hisab. Nanti pas yang kedua dari atas lagi, dari sini. Itu afdolnya. Afdolnya. Tapi kalau itu mulai dari sini nggak apa-apa. Tapi afdolnya dari sini. Kalau dituangkan. Tapi kalau ngambil sendiri bagaimana? Wa in sobba, dan kalau menuangkan orang tersebut ala nafsihi untuk dirinya, bada'a, maka memulai orang tersebut bi asabi'ihi, dengan jari jemarinya orang tersebut. Paham tak? Oh, jari jemari. Jadi mulai dari bawah, ambil air, kan dia ngambil nih, ini kolam nih. Dia ngambil kan? Maka jari duluan. Karena lebih enak, karena kalau ini gimana ngambilnya? Mati gitu. Nggak mungkin bisa. Dari mana? Afdalnya dari mana dulu? Dari jari dulu. Itu siapa yang tidur? Geser ente, geser. Kayak ketupat sayur, geser. Tidur ente mah. Dibungkus lagi. Jangan di sini gesernya, di sini yang kelihatan. Begitu. Ente geser ya, walad. Ente geser ke situ. Ketupat sayur ente mah. Terus. Tuh, fa in sabba alaihi ghairuhu bada'a bimirfaqaihi wa ka'baihi. Wa in sabba ala nafsihi bada'a bi asabi'ihi. Kemudian wa yata'ahhadu, dan bersungguh-sungguh orang tersebut amaqi ainaihi, dengan amak dua matanya orang tersebut. Nih, aulad, amak itu apa? Amak itu kalimat jamak, mufradnya itu mukun. Muk itu apa? Muk itu ini ujung mata nih. Ujung mata sebelah sini yang dekat ke hidung, ujung mata yang dekat ke pipi. Ini namanya muk. Itu adab di dalam wudu, muk ini harus serius, harus sungguh-sungguh. Apalagi orang-orang yang matanya itu berkerut ininya. Itu harus dimeremkan. Tuh. Sungguh-sungguh pakai apa? Pakai jari. Tuh, pakai kuku, tuh jari tuh. Kenapa? Karena ini adalah tempat yang sulit terjangkaunya air. Jadi air itu mau menjangkau tempat yang sempit seperti ini, itu agak susah. Maka mesti serius supaya dia tercuci. Paham tak? Ini masalah apabila di muk orang tersebut tidak ada romad. Romad itu kotoran. Kalau orang Sunda mecileh. Tapi kalau ada kotoran di sininya, kayak ente bangun tidur, wajib ente berwudu ketika bangun tidur, mencuci wajah, kemudian ininya dicuci tuh. Wajib itu. Supaya apa? Supaya kulit wajah yang ada di ujung mata ini itu tercuci. Alhamdulillah. Kalau wudu kan mesti tercuci semuanya. Itu muk juga harus tercuci. Tidak boleh kalau tidak tercuci. Ya. Makanya perhatikan, wa yata'ahadu, dan bersungguh-sungguh orang tersebut amaqi ainaihi, dengan muk, dengan lipatan kedua matanya orang tersebut. Sungguh-sungguh tuh. Ini sunnah. Tapi apabila ada kotorannya maka hukumnya wajib. Wa aqibaihi, dan disunnahkan sungguh-sungguh di aqib. Aqib itu apa? Aqib itu adalah apa namanya? Belakang kaki. Tumit. Tumit itu. Tumit. Aqib tumit ya?
Tumit, berarti belakang tuh. Makanya ente kalau lagi sholat berjamaah, softnya suruh dilempengkan, itu yang jadi patokan lempeng itu tumit. Yang jadi patokan lempeng itu tumit, bukan jari. Kadang-kadang ada yang lihat jari, jempol ente terlalu maju tuh, mundurin dikit. Nanti jempolnya mundur dikit, tumitnya dia malah lebih mundur. Nggak boleh. Yang jadi patokan lempeng itu tumit. Makanya kalau ngelihat rata apa belum, bukan ke depan, tapi ke belakang. Makanya alhamdulillah tuh, zaman sekarang dikasih sejadah, ada barisnya, ada garisnya. Itu garis itu buat ujung tumit. Jadi nanti semua jamaah itu makmum menginjak di garis itu sehingga posisi rapih atau rata atau lurus di dalam shaf itu bisa didapatkan. Nah, tumit juga sama, mesti serius, sungguh-sungguh. Sampai ada orang ketika wudhu dia mencuci kaki depannya doang. Paham tidak? Akhirnya suruh kembali sama Nabi Muhammad, wudhu lagi. Kenapa? Tumitnya belum tercuci. Paham? Wa nahwihima, dan seumpama amakil ain sama aqib, mimma dari sesuatu yakhafu yang khawatir orang tersebut ighfalahu melupakan hal tersebut. Siyama apalagi fi syita'i di waktu syita. Syita itu waktu apa? Waktu dingin. Syita itu waktu dingin. Kenapa? Karena orang kalau waktu dingin kepengen cepet-cepet apa? Beres wudunya. Kalau zaman sekarang airnya bisa diangetin. Zaman dulu kan susah, mesti dimasak. Zaman sekarang mandi pakai air hangat gampang. Zaman dulu susah walati. Nah kalau pas lagi dingin kan nyuci kepengen cepet beres. Hati-hati itu. Mesti betul-betul la siyama apalagi fisyita'i di waktu syita. Musim dingin waktu syita itu. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Orang Arab itu dulu punya perjalanan rihlah untuk perdagangan mereka 2 kali, rihlatash syita was-shayf. Perjalanan musim dingin, kalau shayf musim panas. Paham tidak? Ya. Kemudian wa nahwihima mimma yakhafu igfalahu siyama fi syita. Wa yuharriku, dan menggerakkan orang tersebut khotaman kepada khotam, bukan khotiman, khotaman. Khotam itu apa? Cincin. Nah, itu kalau dia lagi wudhu mencuci tangan, gerakin cincinnya. Jadi gini nih. Nah, ini wudhu nih. Kalau lagi mencuci wajah, tidak usah digerakin cincinnya. Orang lagi cuci wajah. Tapi pada saat cuci apa? Cuci tangan, nah itu. Betul. Buka ini ya. Nah, gerakin. Ya afdalnya dibuka mendingan buka baru wudhu. Alhamdulillah. Tapi kalau nggak dibuka boleh, tapi cincinnya apa? Diapain? Digerakin cincinnya. Baru dia wudhu. Wa yuharrik, dan menggerakkan orang tersebut khotaman kepada cincin, liyudkhila, supaya memasukkan orang tersebut al-ma'a kepada air, tahtahu, di bawah itu cincin. Ada sunnah. Kalau dalam wudhu sunnah. Kalau dalam tayamum wajib. Naz'u khatam, mencopot cincin di dalam tayamum itu wajib. Tapi kalau di dalam berwudu menggerakkan cincin itu hukumnya sunnah. Paham tidak? Wa yuharriku khataman liyudkhilal ma'a tahtahu. Wa yukhallilu, dan menyela-nyela orang tersebut asabi'ahu kepada asabi'a rijlaihi, kepada jari jemari kedua kakinya orang tersebut, bikhinsiri yadihil yusra, dengan kelingking tangannya sebelah kiri. Ini jari jemari kaki nih. Misal contoh, ini jari jemari kaki, nampaknya tangan ini. Dari bawah lagi. Dari bawah. Bukan dari atas, kita dari atas begini. Dari bawah. Makanya tuh. Ya beda'u, memulai orang tersebut bikhinsiri rijlihil yumna,
dengan kelingking kakinya sebelah kanan min asfalin atau min aspala di sebelah bawah. Jadi nusuknya itu dari bawah. Wa yakhtimu dan mengakhiri orang tersebut bi khinsirihil yusra dengan kelingkingnya sebelah kiri. Ini beres. Ini sunnah di dalam berwudu. Kalau dalam zubad apa? Ada buhu. Dalam zubad apa? Ada buhu istiqbalu kiblatin kama yajlisu haitsu lam yanalhu rasyun ma. Alhamdulillah. Tetap ada pertama istiqbalul qiblah sama. Itu di Zubat lebih gampang ibarat-ibaratnya. Di Zubat lebih mudah. Kemudian sekarang makruh-makruhnya. Nah, ini juga gampang. Nah, kita ini aja percepat aja. Yang gampang-gampang kita cepetin. Wa yukrahu dan dimakruhkan ayagsila mencuci goiruhu orang lain a'dha'ahu kepada anggotanya orang tersebut. Oh, Isma. Dalam ibadah itu kalau kita diladeni itu dilayani itu nggak pantas dalam ibadah. Layali itu tidak pantas. Kenapa? Nau'un minat takabbur. Itu semacam ada kesombongan di dalam hatinya. Tidak pantas. La yaliqu bihalil ibadah. Tidak pantas dengan keberadaan orang sedang ibadah. Inti ini sedang ibadah kepada Allah. Nggak usah dilayani-layani. Kecuali ada hajat. Seperti minta dituangkan orang lain. Kenapa? Misalnya dia sakit, susah nuangin sendiri. Atau kenapa minta dituangin orang lain? Mendidik muridnya atau putranya. Sini, kamu mau lihat wudu yang benar. Sini. Ayo, ambil wadahnya, tuangin ke bapak airnya. Sini, tuangin misal. Itu ta'lim, mendidik. Bagus itu mah. Tapi kalau tidak ada mendidik dalam ibadah itu layani, tidak pantas. Ente kan mau ibadah. Masa ibadah ente kepada Allah mesti dibantu sama orang lain? Ibadah dong ente. Ya, seibadah. Ya semacam sholat misalnya. Sutrohnya dibetulin dulu sama orang lain. Jangan. Kita aja yang benar, kita yang mau ibadah. Kalau ada orang mau ibadah, jubahnya misalnya mau dipakai, tolong pakein jubah. Pakein jubah. Lebay itu orang. Nggak boleh. Wa yukrahu dan dimakruhkan ayyagsila mencuci goiruhu orang lain a'dha'ahu kepada anggota tubuhnya orang tersebut. Illa li'udrin kecuali adanya udzur. Tadi sudah dibahas. Yang makruh lagi apa? Wa taqdimu yusrahu dan mendahulukan sebelah kiri itu makruh. Di anggota-anggota wudu ada yang jumlahnya 2, kiri dan kanan, seperti tangan dan kaki. Pada saat orang mencuci mendahulukan sebelah kiri hukumnya makruh. Harus didahulukan sebelah kanan, hukumnya sunnah. Di antara lagi yang makruh apa? Wal israfu dan berlebihan fil ma'i di dalam wudu. Fil ma'i di dalam wudu. Isma. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Gini sekarang, Beb. Perhatikan, Beb. Artinya berlebihan di dalam wudu apa? Artinya berlebihan di dalam wudu. Jadi kalau orang memakai air berlebihan itu makruh. Dengan catatan airnya itu milik dia. Kalau berlebihan pakai air milik orang lain untuk wudu itu haram, nggak boleh. Tapi yang dimaksud berlebihan apa, Jib? Yang dimaksud berlebihan itu. Kalau di Zubad apa? Makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabirigh tarafa. Ada orang wudunya di lautan, mentang-mentang air laut banyak, semaunya dia, nggak boleh. Israf itu berlebihan itu nggak boleh. Nah sekarang, apa yang dimaksud israf berlebihan dalam berwudu?
Yang dimaksud israf itu adalah ayyakhudha, mengambil, asyakhsu, seseorang, ayyakhudha asyakhsu ma zada minal wajibi wal mandubi. Jadi yang disebut berlebihan itu, israf itu, yang disebut berlebihan itu, auladi, itu adalah orang yang wudu mengambil airnya lebih dari kebutuhan untuk melakukan kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Sekarang gini, nyuci muka wajibnya berapa kali? Yang wajib nyuci muka 1 kali, dengan catatan sudah merata semua. Berarti yang kedua hukumnya apa? Yang ketiga hukumnya apa? Sunnah. Nah, dia ketika ngambil untuk pertama, untuk kedua, untuk ketiga, itu nggak berlebihan. Tapi kalau dia ngambil untuk keempat, nah itu masuknya apa? Berlebihan, israf itu. Makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabirigh tarafa. Walaupun dia wudunya di laut, yang ngambil air langsung, ada makruh. Nggak boleh. Makruh itu berlebihan. Alhamdulillah. Makruh. Tapi kalau airnya air musabbal, haram. Air waqaf, haram. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau di Arab itu ada orang mewakafkan air khusus untuk wudu. Ada lagi khusus untuk minum. Disebut namanya musabbal. Cuman dominan musabbal itu disebut untuk air minum. Tapi ada musabbal untuk wudu. Ya. Nah kalau misalnya ada orang untuk wudu, dia dipakai berlebihan, haram. Nggak boleh. Haram itu nggak boleh. Nah itu makruh fil mahi haitsu asrafa. Kalau ketika dia berlebihan. Ente walad, ente makan. Udah kenyang, ditambahin lagi. Bagus nggak? Nggak bagus. Itu namanya berlebihan. Makanya kata ulama apa? La khaira fil israf. La khaira fil israf. Dibalikin. Wala israfa fil khair. La khaira fil israf. Tidak ada baiknya dalam berlebihan. Nggak ada. Perempuan pakai bedak. Kalau berlebihan, jelek. Laki-laki pakai parfum. Boleh. Tapi kalau berlebihan, jelek. Jangan berlebihan. Kalau dulu Ustadz masih belajar di pesantren-pesantren dulu, waktu ingat di daerah Cianjur, ulama-ulama ngomong kia pakai bahasa Sunda. Sagala sesuatu anu alus lamun make teuing jadi jorek. Wareg alus dah. Alus, tapi make teuing jadi jorek. Wareg teuing. Ada namanya israf, berlebih-lebihan. Alhamdulillah. Makanya kata ulama, la khaira fil israf, tidak ada baiknya di dalam berlebihan, enggak ada. Wala israfa fil khair, dan tidak ada berlebihan dalam berbuat baik, enggak ada. Ada orang sholat 100 rakaat malam hari, berlebih-lebihan nanti sholat. Israf itu sholat mah cukup aja 12 rakaat, enggak ada. La khaira fil israf wala israfa fil khair. La khaira fil israf, tidak ada baiknya. Ente nyari dalam berlebih-lebihan ada baik? Enggak ada. Enggak ada. Namanya berlebihan itu tidak baik. Tapi apa? Wala israfa fil khair. Tidak ada berlebih-lebihan dalam kebaikan. Artinya kalau orang berbuat baik terlihat berlebih-lebihan, enggak ada. Misalnya gini, ente punya uang 10.000, enggak ada lagi cuman segitu. Ente sedekahin semuanya. Yang ngelihat berlebihan itu, pada sedekahin aja 5.000, enggak ada. Karena ini sedang berbuat apa? Berbuat baik. La israfa fil khair. Wala khaira fil israf. Alhamdulillah. Di antara makruh wal israfu dan israf fil mai, di dalam penggunaan air. Wa yundabu, dan disunnahkan, alla yankuso, jangan kurang, ma'ul wudu'i, air wudu, an muddin, dari 1 mud.
Satu mud itu apa? Wahwa satu mud itu ritlun, 1 liter, 1 ritel, wa thuluthun dan 1/3 Baghdadiyun itu ukuran Baghdad. Kita pakai ukuran mana? Ukuran Baghdad. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau kalau berwudu tidak lebih dari 1 mud. Kalau bahasa kita mah 1 liter. Bisa nggak wudu 1 liter? Bisa. Kurang dari 1 liter aja bisa. Kurang dari 1 liter bisa, apalagi sekarang. Kayak dulu Ustadz pada saat berangkat ke Tanah Suci, itu kan kalau di Mekah itu di Masjidil Haram wudu itu susah. Kemudian di pesawat juga wudu susah. Itu sebenarnya Allah udah kasih kemudahan di zaman sekarang. Itu beli spray itu. Spray, beli semprotan air tuh yang kecil, isiin air bersih. Nanti pada saat mau wudu cukup mencuci yang wajibnya saja. Nggak usah kumur-kumur. Yang wajibnya saja. Cukup tuh. Nawaitu rabbal hadasil asghari fardhu ta'ala. Ini kan ini basah nih langsung. Jangan cuci itu. Nawaitu rabbal ini sambil disemprot. Nawaitu rabbal hadasil asghari fardhu ta'ala. Udah basah, semprotannya pindahin ke tangan sebelah kiri. Taruh begini. Biar dia berjalan airnya. Udah sebelah lagi. Kepala cet sekali, 2 kali, 3 kali udah langsung kaki. Wudu sah. Sholat di pesawat nggak usah gaya-gayaan. Pakai tayamum, pakai kursi. Banyak gaya. Cukup. Allah udah kasih kemudahan sekarang. Allah udah kasih kemudahan. Nah bagaimana caranya? Bisa nggak 1/2 mud? Bisa. Tapi kata Nabi, upayakan jangan kurang dari jangan kurang dari 1 mud. 1 liter. Jangan kurang. Lebih boleh, kurang jangan. Kenapa kurang dari 1 mud jangan coba? Ada yang kepikirkan sama ente? Kenapa kurang dari 1 mud jangan? Nggak ada di syarah, nggak ada. Ente cari di syarah, nggak ada. Dulu Ustaz nanya ke guru, kenapa kurang dari 1 mud nggak boleh? Maksudnya makruh. Sunnahnya jangan kurang dari 1 mud. Kenapa? Dijawab sama guru. Apa jawabnya? Karena kalau kurang dari 1 mud, pasti wudunya tidak sempurna. Coba sekarang yang tadi Ustaz contohkan. Wudu pakai spray itu, pakai semprotan. Adalah pakai semprotan. Kira-kira barusan contoh sempurna nggak? Enggak, cuman sekali-sekali. Karena airnya pas-pasan. Cuman ini kan ketika darurat di pesawat atau seperti di Masjidil Haram. Adalah beli semprotan yang kayak buat parfum tuh. Nah itu. Nanti besok kalau pas ngaji bawa tuh contoh semprotan. Nanti kita semprotin. Contoh nanti semprot. Ada kan semprotan yang itu? Yang biasa mana tadi? Tim ngantuk mana tim ngantuk? Tim ngantuk intinya ngantuk lagi. Semprotan mana? Semprotan yang biasa diisi air. Di surah tuh. Wah, nggak dibawa dia. Kayak Ferrari larinya. Larinya kayak Ferrari, gesit. Kalau yang siapa itu? Itu mah kayak mobil odong-odong. Jalannya pelan. Jalannya pelan. Bukan yang gede. Itu tuh. Siapa lah? Kayak mobil odong-odong. Si Anif kali. Itu tadi. Itu wudu itu. Sini. Nah, ini benar. Ini benar. Cuma kalau ini kan gede dia. Kan ada yang kecil kan? Ada yang kecil nggak? Ini air bersih kan? Apa air musta'mal? Mutanajis? Air mutlak? Nggak tahu. Ini air mutlak apa musta'mal apa mutanajis? Bersih. Kalau ini kan semprotannya tuh.
Gede. Nah diinin dulu. Oh jangan. Biar dia keluarnya itu tidak terlalu banyak. Tuh, keluarnya begini lah. Tuh. Dia kalau cuci muka, mau ini kegedean sih. Yang kecil yang bisa dikantongin mestinya. Cuma ini contoh aja semprotannya begini. Tapi pakainya yang kecil. Yang bisa dikantongin keluar si airnya itu tidak terlalu besar. Kalau ini kan besar ini mah. Keluar airnya besar. Tuh, ini air tuh lihatin. Tuh ngalir tuh air. Jadi kalau disemprot begini, tuh air itu ngalir tuh. Jadi kalau kita wudhu di Masjidil Haram atau wudhu di pesawat bagus. Tinggal diusapin begini. Cuman posisinya ini apa? Gede ini mah ini ya. Ada yang kecil. Yang buat parfum tuh kan keluarnya jadi maksudnya ketika kita wudhu di muka itu tidak ngotori apa? Tidak ngotori pesawat. Karena dia langsung nempel di wajah itu langsung basah. Nah, coba. Tuh. Ada. Mesti jauh dia. Kayak pohon. Kayak pohon lagi disiram. Tuh, itu udah wudhu tuh. Tinggal itu niat. Namanya itu rapal hadasil asghari. Qadulillahi ta'ala. Antala. Antala. Sogi, sini gerak wudhu. Nih, contoh wudhu sini. Geser. Cepetan. Ah, dulu tuh. Jadi dia disemprot begini tuh. Tuh. Merem. Tuh. Merem. Tuh. Air doang, wudhunya sah itu. Siapa lagi yang dicontohin ya? Mana yang contohin? Anip sini Anip contohin. Sini cepetan. Anip contohin. Sini contohin Anip. Tuh, merem. Tuh, nama itu. Tuh. Ini biasa. Kayak pohon nangka itu. Siapa lagi contohin? Itu. Sini, contoh wudhu sini. Sini maju dua-duanya sini. Cepetan. Sini maju dua-duanya cepetan. Sini maju sini, dicontohin wudhu sini. Cepetan. Barusan Bang Hanif udah. Mana Bang Hanif? Udah, tuh sini cepetan. Cepetan sini. Cepetan. Sini. Merem wajahnya. Cepetan merem. Majuin dikit. Merem. Oh, dia nyemprot tuh, airnya tuh di wajah tuh. Ini deh. Ini bagus buat wudhu nih. Merem. Tuh. Paham tak? Pohon aja cepat berbuah. Dah. Di sana. Wudhu itu namanya. Kalau di Masjidil Haram gitu. Siapa itu? Sogir. Sini. Sini, contohin wudhu sini. Sini contohin wudhu. Cepetan sini. Jadi dia kayak di Masjidil Haram. Sini cepetan. Di situ. Udah di situ, duduk di situ. Meremin wajahnya. Kejauhan. Sini majuan dikit. Tuh. Ada airnya nggak di wajah? Coba usapin. Ada airnya. Wudhunya sah itu. Maksud contoh wudhu itu. Wudhunya sah kalau begitu. Nih. Tuh. Coba wudhunya. Sah. Makanya di sini dikatakan apa? Wala yanqusa dan jangan kurang ma'ul wudu'i air wudu an mudin dari satu mud. Jangan kurang tuh dari satu mud. Wa huwa satu mud itu ritlun satu ritel wa thuluthun dan sepertiga baghdadiyun ukuran Baghdad. Kemudian apa? Wala yanqusu dan jangan kurang ma'ul ghusli air untuk mandi an sha'in dari satu sok. Kalau satu sok itu kurang lebih 4 liter. Kita buat mandi junub cukup nggak 4 liter? Berat ya? 4 liter gimana cukup? 4 gayung berarti.
Wasa'u dan satu so itu khamsatu artalin itu 5 ritel. Wa thulusun dan wa thulutsu ritlin dan sepertiga ritel, tapi ini mah bil iraqi dengan ritel Iraq. Alhamdulillah, ini ada hadisnya tuh, ada hadisnya. Ya, tapi dengerin. Dengerin. Ini mandi sampai 3 liter begini, ini untuk wajah, untuk tubuh Nabi Muhammad. Nah, tubuhnya Nabi kan lembut, halus, sampai siapa itu? Binatang yang enggak singgah di tubuh Nabi apa? Lalat. Lalat enggak singgah di tubuh Nabi. Licin tubuh Nabi itu, maksudnya lembut, wangi. Alhamdulillah. Lalat itu kalau di sini, plok dia jatuh. Wa ma waqa'at dubabatun fi jismihil hasan. Min huddawabu falam tahrub. Wa ma waqa'at dubabatun fi jismihil. Nabi Muhammad kalau lewat ada binatang-binatang kayak burung, kayak merpati, itu enggak terbang, pada gerunduk semuanya. Makanya kalau ada orang ngaku wali, gampang. Anu wali nih. Kalau ngetes wali gampang. Suruh dia lewat. Di mana? Di depan burung. Burung apa? Merpati. Burung aja tuh. Ada burung di sawah. Nah kalau burungnya ngerunduk, wali ini. Burungnya terbang, belum wali sudah. Dia mesti ngaji lagi. Mesti ngaji, mesti banyak istighfar. Enggak, orang sekarang nih di akhir zaman ngomong wali itu gampang banget. Guru ana wali itu. Guru ana wali, guru ana wali, guru ente wali dari mana ente sok tahu. Semplak. Enggak, maksudnya terlalu berlebihan. Ucapan-ucapan itu ziyadah, berlebih-lebihan. Makanya benar, barang siapa yang banyak ngomongnya pasti banyak bohongnya. Guru anak wali apa sekarang tuh bukan butuh wali, penilaian wali itu di mata Allah. Udah. Penilaian wali itu di mata Allah. Nabi Muhammad memberikan ciri-ciri seorang wali. Apa ciri-ciri seorang wali? Pertama, nggak pernah meninggalkan kewajiban. Yang kedua, tidak henti-hentinya hidupnya menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Sunnah-sunnah Nabi dia jalankan. Itu ada dalam hadis itu. Dalam hadis man ada li waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa waliyan? Itu wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jadi nawafil itu enggak pernah dia tinggalkan sampai akhirnya Allah cinta sama dia. Nah itu. Sekarang jadi wali sekarang ya Allah, murahnya jadi wali. Makanya ente Isma, ente jangan ikut-ikutan mengklaim diri ente wali atau apa, jangan. Ente ibadah, ngaji yang benar, ibadah sudah. Ente bukan wali, yang penting rajin ibadah. Daripada ngaku wali nggak jelas. Ada orang anak-anak muda sekarang. Lihat nggak? Ada Rasulullah barusan datang. Wah, Rasulullah datang kemana? Kemari. Ada yang lihat nggak? Nggak ada yang lihat. Berarti nggak datang namanya. Kalau nggak ada yang lihat berarti apa? Nggak datang. Kayak itu, Jik. Ada orang dari jauh, Jik. Bebek itu. Bebek. Pas dideketin, ayam. Kenapa, Jik? Kok bisa begitu? Sudah, bebek itu dideketin, ayam. Kenapa? Jangan ente ngomong bebeknya mirip ayam, jangan. Bebeknya pasti mirip ayam ini. Jangan. Kenapa bisa begitu? Karena salah lihat. Dia salah lihat, ngelihat. Orang ayam dikata bebek. Berarti ente yang salah. Ya orang sekarang mau ngaku ana wali ana kada. Ya, ada cerita ngaji.
ngaji, beramal sudah. Wala Oh ini bagi masih makruh ya? Hah? Masih makruh. Kemudian di antara makruh lagi apa? Wala yunashifu nasyafa yunashifu tanshif. Wala yunashifu dan jangan mengeringkan orang tersebut a'dha'ahu kepada anggota wudu. Mengeringkan itu macam-macam. Ada arti mengeringkan apa namanya pakai anduk atau pakai apalah. Kalau zaman sekarang pakai anduk. Sisa-sisa wudu itu jangan dikeringkan waladi. Makruh itu. Apa di zubat apa di zubat? Mengeringkan itu apa ya? Di zubat apa? Itu yang tadi terusan itu makruhuhu fil ma'i haitsu asyrafa wala minal bahri kabir iqtarafa. Apa? Nah, sini. Apa tadi? Lupa dia. Nah, Ustaz milih sabiqan zamannya wa khalla sabina di Oh, enggak ada di sini mah ya. Mengeringkan itu enggak ada ya? Au qaddama al-yusra 'ala al-yamini aw wajha thalatha bil yaqini. Oh, enggak ada di sini. Wa yabtadil yadaini bil kafaini wa bi asabi'in min ar-rijlaini. Ada istiqbalu qiblatin kama yadlu bi nahiyati min rasul-ma. Wa khana sabil yadaini wa yataqaddamu wa asabi'in qalbi yaqini wa yumnu taqdil wa nadru tahjili. Ada. Intinya mengeringkan itu hukumnya makruh. Boleh. Kecuali ada hajat seperti musim dingin atau misalnya khawatir apa? Khawatir ada najis nempel di bajunya, di kulitnya, dikeringin boleh. Ya. Tapi kalau tidak ada hajat tidak boleh dikeringkan. Wala yunashifu 'adahu wala yanfudhu. Wala yanfudu dan jangan menafad. Nafad tuh gini. Tuh, nafad nih. Asma, nih. Kalau bahasa kita Indonesia apa ya? Nih nafad. Lihatin. Nih. Perhatikan. Nih nafad. Nafad tuh nih. Ini banyak air. Airnya diginiin. Nah. Kalau tadi mengeringkan itu pakai alat. Kalau sekarang ente habis wudu, ente diperes begini airnya nih. Itu namanya nafad. Wala yanfudu dan jangan menciprat menafadkan. Nafad bahasa Indonesianya apa? Ah ini ente ngomongnya apa ini? Mengepret kan, ngepret mungkin ya. Ente jangan salah ngomong bahasa Indonesia. Nafad itu apa? Ini kayak Ustaz barusan contohin tuh, banyak air tuh. Tuh banyak air. Ini banyak air. Nah, jadi ujung-ujungnya kering juga. Apa? Diperes ya? Coba nanti lihat di kamus. Nafad itu bahasanya yang tepat apa? Apa? Nyiprat. Nyiprat begini. Nyiprat nih. Nih, nanti nyiprat nih. Ini air. Air nih. Suara sembuh. Nyiprat namanya. Kalau ini mah bukan. Di sini sudah ada airnya, kemudian dia apa? Diperas. Diperas sama dia gitu. Itu namanya apa? Nafad. Mencipratkan mungkin ya. Nah, wala yanfudu dan jangan mencipratkan orang tersebut yadaihi kepada kedua tangannya. Nafad. Dicipratkan begitu. Seakan-akan dia tidak mau basah gitu. Seakan-akan dia tidak mau basah. Padahal basahnya dengan air wudu adalah ibadah. Wala yasta'inu dan jangan meminta bantuan orang tersebut. Bi ahadin dengan satu orang yasubbu yang mencucurkan orang tersebut si ahad alaihi kepada si mutawaddi. Jangan tuh.
Jangan minta tolong kecuali kalau ada udzur. Kalau ada udzur itu tidak apa-apa. Kemudian apa? Kemudian selanjutnya wala yamsahu ar-raqabah. Wala yamsahu, dan jangan mengusap orang tersebut ar-raqabah kepada pundak. Ini pundak nih. Ini pundak. Kita kalau habis wudu itu kan habis mencuci wajah, tangan, kemudian kepala, kemudian apa? Telinga, kemudian ngusapin apa? Apa ini namanya? Pundak, leher belakang, unuk. Nah, ini leher belakang diusap begini. Itu sebagian ulama mengatakan tidak sunnah, sebagian mengatakan sunnah. Perhatikan dulu. Di sini musannif, di sini musannif beliau mengatakan wala yamsahur raqabah, dan jangan mengusap apa? Jangan mengusap apa? Pundak, punduk ini, belakang nih, raqabah. Musannif di sini, waladi, ini mengikuti pendapat Imam Nawawi. Di mana di Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis tentang mengusap punduk belakang itu tidak ada asalnya. Tapi imam-imam yang lain seperti Imam Royani, seperti Imam Faqihi, itu semuanya mengatakan sunnah. Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali. Sunnah. Allahumma fukka raqabati anin nar. Itu sunnah. Nah, intinya gini aja. Intinya gini. Pendapat di dalam mengusap pundak belakang itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Kalau yang menjalankan berarti dia berpendapat sunnah, mengikuti Al-Imam Faqihi, Al-Imam Royani, Al-Imam Ghazali. Yang tidak melakukan, nah berarti dia mengikuti pendapat yang tidak sunnah. Nah, itu pendapatnya Al-Imam Nawawi. Termasuk musannif di sini mengikuti pendapat Imam Nawawi. Ya. Kemudian walau kana, dan kalau ada tahta azfarihi, di bawah kuku-kukunya orang tersebut, wasakhun, kotoran, yamna'u, yang mencegah itu kotoran, wusulal ma'i, kepada sampainya air, lam yasihha, maka tidak sah wudu, tidak sah. Ya, kalau ada orang di bawah kukunya banyak kotoran yang mencegah sampainya air kepada bawah kuku, dia wudu memaksakan, maka wudunya tidak sah. Walau syakka, kalau ragu-ragu orang tersebut, fi asna'il wudu'i, di tengah-tengah wudu. Ya, ragu-ragu di tengah-tengah wudu nih. Fi ghusli udwin, di dalam mencuci anggota wudu, lazimahu, maka wajib kepada orang tersebut, ma'ama ba'dahu, bersama anggota setelahnya. Jadi kalau dia misalnya gini, pas dia cuci kaki misalnya, dia ragu-ragu, tadi tangan udah dicuci apa belum ya? Kok udah mau nyuci kaki lagi? Tangan tadi udah dicuci apa belum ya? Ini mau nyuci kaki. Nah, itu kalau seperti itu, lazimahu, dia wajib mengulangi mencuci apa? Tangan. Kan lupanya di tangan. Syak, ragu-ragunya di tangan, udah dicuci apa belum? Dia sekarang sedang mencuci apa? Kaki. Maka wajib kepadanya, lazimahu, maka wajib orang tersebut mencuci yang dia ragu, wa ma ba'dahu, dan sesuatu setelah yang dia ragu. Termasuk apa tadi? Apa? Kepala. Karena dari tangan kemana? Ke kepala, dari kepala ke kaki. Dia sekarang sedang mencuci kaki, kemudian dia ragu-ragu di dalam mencuci anggota tubuhnya. Au ba'da faraghihi, atau setelah selesainya wudu, lam yalzamhu, maka tidak wajib kepada orang tersebut syai'un, sesuatu. Jadi nggak wajib apa-apa. Jadi kalau ada orang misalnya wudunya sudah beres, dia ragu-ragu mencuci apa belum nih kepada tangannya misal, contoh. Maka kalau seperti itu, lam yalzamhu syai', tidak disunatkan sesuatu apapun. Kemudian wa yundabu, dan disunatkan tajdidul wudu'i, memperbaharui wudu, liman, untuk orang sholat yang sudah sholat orang tersebut,
bihi dengan itu wudu fardhon kepada fardu au naflan atau kepada sunnah. Itu namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Jadi orang belum batal wudunya. Dia belum batal wudunya, tapi wudunya sudah dipakai. Nah, itu dianjurkan untuk memperbaharui wudu. Namanya tajdidul wudu. Kalau dicoba ada Pak, summal wudu sunnatun lil junubi linaumihi aw iyata aw yashrabi. Kadzaka tajdidul wudu. Kadzaka tajdidul wudu. Anda lihatin kalimatnya. Kadzaka tajdidul wudu in shalla fariidatan aw sunnatan aw nafla. Jadi sunnah orang tersebut melakukan tajdidul wudu. Kadzaka tajdidul wudu in shalla fariidatan aw sunnatan aw nafla. Syuf. Tajdidul wudu ini sunnah, ulama. Makanya di sini wa yundabu dan disunnatkan tajdidul wudu, memperbaharui wudu, liman untuk orang shalla yang salat orang tersebut bihi dengan wudu fardhon kepada fardu au naflan atau kepada sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kata Nabi, man tawaddaa ala tuhrin kataballahu lahu asyra hasanat. Ini dalilnya waladi. Dalil yang harus ente pegang ini, man tawaddaa ala tuhrin kataballahu lahu asyra hasanat. Barang siapa orang yang melakukan wudu, jadi orang ini melakukan wudu tapi di atas suci, artinya dia masih punya apa? Masih punya suci. Kataballahu lahu asyra hasanat. Allah catat untuknya 10 kebaikan. Man tawaddaa ala tuhrin kataballahu lahu asyra hasanat. Barang siapa yang berwudu di atas suci, maka Allah mencatatkan 10 kebaikan. Wa yundabu dan disunatkan al-wudu li junubin untuk orang yang junub, punya hadas besar. Yuridu yang menginginkan orang tersebut aklan makan, au syurban atau apa? Minum, au nauman atau tidur. Wa sunnat tajdidul wudu in shalla fariidatan aw sunnatan aw nafla. Kalau ini masalah ini wa summal wudu sunnatun lil junubi li naumihi aw iyata aw yashrabi. Sunnat wudu bagi orang yang punya junub, untuk tidur, untuk makan, untuk minum. Alhamdulillah. Itu sunnah. Orang kalau misalnya ada orang junub jam 8 pagi, dia rencana mau mandinya sebelum duhur. Jam 9 pagi dia mau makan. Itu minimal sunnah apa dulu? Sunnah wudu dulu. Alhamdulillah wa yundabul wudu li junubin yuridu aklan aw syurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa dalam hadis? Kana sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama wa huwa junubun wasala farjahu wa tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Nabi itu kalau junub malam hari mau tidur, itu Nabi selalu mencuci dulu kelaminnya, kemudian Nabi berwudu, kemudian Nabi kalau mau makan juga sama, mau tidur juga sama, mau minum juga sama, Nabi wudu dulu seperti wudunya orang salat. Au jima'an akhara atau mau jima' lagi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik, ayah wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan nanti masuk alal khufain. Alhamdulillah. Masuk alal khufain nanti kita lanjutkan auladi. Ya. Ayah wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.